Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini saya Nur Khalidah Fitriani, NIM 206110139, kelas 3E IKT Ilmu Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sampel, meliputi bagaimana cara penentuan sampel representatif dan juga bagaimana cara pengambilan sampel itu sendiri. Sebelumnya marilah kita mengenal dan mengetahui tentang pengertian sampel itu sendiri. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasarkan estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam melaksanakan pengambilan sampel terdapat sistematika atau tahapan yang harus kita ikuti dengan cermat. Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Keempat, melakukan pengambilan sampel atau penggunaan pengumpulan data. Kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Macam teknik pengambilan sampel ini kita gunakan tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih. Meski begitu, secara garis besar metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling, yakni jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik ini sesuai dengan digunakan untuk populasi yang berdasarkan besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random, yaitu yang pertama pengambilan sampel acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Kelebihannya adalah yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan undian berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku dalam penelitian. Sementara itu, kelemahan dalam penggunaan metode ini yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Contoh pengambilan sampel metode acak sederhana, dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh berjumlah 90 orang. Pengembalian sampel terpilih memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih sebelumnya atau pertama. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah 15 sampel terpenuhi. Kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan pada sampel teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Misalnya diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang akan masuk ke sebuah ruangan dari urutan kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Artinya orang yang keempat, ke-8 dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Kelebihan penggunaan metode ini adalah cara ini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan cara lain. Cara ini juga memudahkan penelitian karena memungkinkan kita untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Kekurangan metode ini adalah kita tidak dapat memprediksi variasi dari populasi jika urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Selain itu, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap, maka sampel akan cenderung sama atau bersifat seragam. Ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan
anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, rendah, dan sedang. Misalnya penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum yang dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi atau sebaliknya. Kemudian pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Tujuannya antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya, peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap program pemerintah daerah. Peneliti akan menentukan sampel dari wilayah-wilayah yang tersebar di Kota Yogyakarta, baik pada tingkat kecamatan, desa, hingga dusun. Kemudian non-probability sampling. Teknik pengambilan sampling non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengembalian sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Macam dari teknik pengambilan sampel jenis ini antara lain yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Kelebihannya adalah diantaranya tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian. Cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Sementara itu, kekurangan jenis ini adalah teknik pengambilan sampel dengan secara acak, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Kedua, snowball sampling. Teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang bersifat cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Misal penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, serta kelompok-kelompok khusus lainnya. Ketiga, accidental sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Misalnya, penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Peneliti cukup menunggu di depan toko A lalu menetapkan sampel kepada siapapun orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan lain sebagainya. Keempat, kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Misalnya, peneliti menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kota dengan memperoleh 100 orang, maka selesai tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian. Kelebihan menggunakan teknik ini dalam pengambilan sampel yaitu bersifat praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya, sementara kekurangannya yaitu bias penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi. Demikianlah penyampaian dari materi tentang sampel ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.